kunci dari birokrasi yang tanggap dan berkinerja tinggi tidak lain adalah sumber daya manusianya. Di balik sistem, aturan, dan perangkat teknologi yang terus berkembang, dibutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan untuk beradaptasi. Dalam konteks inilah, peran BKDD menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pengelola administrasi kepegawaian, tetapi sebagai pengarah dan pembangun sumber daya manusia dari aparatur sipil negara. Bagaimana peran strategis dalam memastikan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong? Apa saja inovasi strategis yang mungkin sudah pernah dilakukan dan saat ini sedang dikembangkan oleh BKDD Kabupaten Sorong, khususnya dalam pengelolaan ASN? Halo sahabat inovasi, berjumpa dengan saya Sari dalam podcast Labinov, karena di sini tempat inovasi yang nyata, no wacana. Sesungguhnya inovasi bukan hanya tentang berbicara tentang teknologi yang mutakhir, tetapi juga inovasi adalah mereka yang mau melakukan perubahan demi kepentingan masyarakat luas. Sahabat inovasi, pada segmen kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya di ruang studio Labinov, Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong. Kita akan berbincang tentang bagaimana peran strategis dalam memastikan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dengan penuh hormat, halo Bapak, selamat datang Bapak Kris Tupamahu Eskom MSI. Halo, selamat siang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita ada dalam diskusi inovasi hari ini. Dan terus semangat Bapak, karena mungkin sebentar kita akan bertanya-tanya kurang lebih tentang peran BKDD dan juga korelasinya dengan inovasi yang ada di Kabupaten Sorong. Baik Bapak, seperti tadi bridging saya, pembukaan saya tentang BKDD atau Badan Kepegawaian Diklat Daerah kan tidak hanya tentang kepengurusan administrasi pegawai saja ya Bapak ya, sebagai memang tupoksi utamanya. Tetapi ada di dalamnya juga pengembangan pembinaan dari aparatur sipil negara. Nah, pertanyaan pertamanya saya Bapak, apa saja inovasi strategis yang mungkin sudah pernah dilakukan dan saat ini sedang dikembangkan oleh BKDD Kabupaten Sorong, khususnya dalam pengelolaan ASN? Bisa dijelaskan Bapak? Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya. Pengelolaan atau strategis yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong, kami masih tetap mengacu kepada BKN sebagai induk pengelolaan kepegawaian. Kita menggunakan sistem yang digunakan oleh BKN, yaitu CISN, Sistem Informasi Kepegawaian. Ya, kita tetap menggunakan itu, dan inovasi yang kami lakukan adalah kami mengembang, atau bukan mengembang, tapi kami menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh BKN dengan sistemnya. Kita teruskan untuk sistem itu bisa sampai kepada level OPD. Jadi tidak di Badan Kepegawaian, tapi sudah sampai kepada tingkat OPD. Sehingga pengelolaan kepegawaian itu sudah mulai dari OPD. Oh iya, berarti gitu. Dari BKDD membreakdown ke bawah sistemnya OPD, sampai ke OPD. Untuk mengisi sendiri ya Bapak ya, seperti sendiri. Itu. Jadi nanti kalau ada Bapak, proses dari naik pangkat, penyesuaian gelar, itu semua dilakukan dari OPD. Oh iya, benar. Jadi sekali. Untuk mempermudah, sehingga yang dulunya kita datang ke BKD dengan membawa berkas yang bertumpuk-tumpuk, sekarang sudah tidak lagi. Benar. Karena memang sahabat inovasi, sebenarnya esensi dari inovasi itu sendiri adalah mempermudah, mempersingkat, shorten the process, the procedural, seperti itu. Selain itu juga ada inovasi yang kami lakukan, yaitu terkait dengan optimalisasi pelayanan kepegawaian. Ini terkait dengan sistem informasi. Itu termasuk call center BKD. Jadi seluruh ASN bisa menggunakan itu untuk mengecek informasi kepegawaian apa saja yang ada di situ. Oh, berarti misalnya kalau ada pegawai yang butuh, Bapak saya mau melapor untuk tindak lanjut kenaikan pangkat. Itu bisa cek informasinya di situ. Dia bisa tahu persyaratan apa saja, semua sudah tertera di situ. Karena mungkin
mungkin Bapak kalau misalnya dulu karena tidak ada inovasinya ini atau yang tadi Bapak sebut Okabit ya Pak? Okabit. Okabit. Ya, Okabit karena dulu tidak ada Okabit ini, dulunya untuk pengurusan ini susah, harus apalagi kalau misalnya ada pegawai dari distrik, kelurahan. Mereka harus ke BKD untuk ngecek informasi itu. Tapi sekarang lagi mereka tidak perlu datang. Benar. Karena adanya inovasi Okabit. Bapak, selain inovasi dari Okabit ini, tadi juga mungkin kita sempat berbincang, sahabat inovasi. Saya dengan Pak Kris juga sempat berbincang sebelum kita take video ini. Kita berbincang tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan dari BKDD kepada pegawai-pegawai. Ada yang tadi PKN, PKA, PKP. Mungkin Bapak bisa spill ke kita semua, kepada sahabat inovasi, apa saja ini pembinaannya PKN, PKA, PKP dari BKDD Kabupaten Sorong. Baik sahabat inovasi. Kami dari BKDD memang 3 tahun terakhir ini kami melakukan satu terobosan terkait dengan kepelatihan kepemimpinan baik di level pengawas maupun administrator, bahkan sampai kepada level eselon 2. Nah, itu kami sudah lakukan selama ini, sudah 3 angkatan. Jadi kami juga berterima kasih kepada pemerintah, lebih khusus kepada teman-teman yang ada di Baperlitbang yang memberikan ruang terkait dengan bagi kami untuk kami melakukan itu. Begitu. Jadi ada pembinaan-pembinaan kepada level pengawas dan administrator sehingga mereka bisa kembangkan apa yang ada pada diri mereka terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, sehingga inovasi itu bisa bermanfaat untuk bukan cuma kepada pemerintah Kabupaten Sorong, tapi lebih khusus kepada di mana dia bekerja pada OPD, sehingga inovasi itu bisa dikembangkan di OPD yang bersangkutan. Jadi sahabat inovasi, PKN, PKA, PKP ini adalah pelatihan kepemimpinan yang bertaraf level. Ada yang pengawas, kemudian naik ke administrator, dan yang paling tinggi itu untuk eselon 2, pelatihan kepemimpinan nasional. Nah, di sini pada esensinya adalah bagaimana pembinaan ini dilakukan kepada ASN-ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk dapat melakukan inovasi. Dan nanti kalau sudah kembali harus diterapkan ya Pak ya? Nah, kami juga melakukan kolaborasi dengan Baperlitbang terkait dengan monitoring dan pengawasan dari inovasi yang sudah dilakukan. Sehingga inovasi itu bukan cuma pada jangka pendek, tapi bisa jangka menengah dan jangka panjang. Seperti itu. Dan kalau bisa berkelanjutan. Betul. Itu memang menjadi harapan kita bersama sahabat inovasi, apalagi kami yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Kita semua berharap bahwa inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan pada saat diklat kepemimpinan itu tidak berakhir pada saat selesai menerima sertifikat saja, tetapi bagaimana bisa dikembangkan dan bahkan bisa ditingkatkan. Begitu. Mungkin kalau ada yang menghasilkan inovasi non digital ya Bapak ya, contoh setelah mengikuti pelatihan, mungkin inovasinya non-digital. Tetapi tahun depan sudah bisa meningkat jadi digital. Nah, itu yang diharapkan kalau ada kesinambungan dari hasil-hasil inovasi tadi. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Bapak ya? Sangat bermanfaat. Jadi kalau Bapak, keuntungan, kelebihannya sendiri buat para alumni-alumni ini apa Bapak? Selain ilmu inovasinya yang mereka bawa. Mereka dalam kepemimpinan mereka jadi fokus, lebih bertanggung jawab. Gitu. Betul. Jadi mungkin bahasa-bahasa tugas tupoksinya dibahasakan melalui inovasi. Betul. Baik. Itu yang memang sangat-sangat kita harapkan bersama ya sahabat inovasi untuk semua yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dan selanjutnya Bapak, bagaimana BKDD Kabupaten Sorong mengintegrasikan teknologi digital dalam menunjang pelayanan kepegawaian? Mungkin tadi sudah ada Okabit, tapi apakah akan ada pengembangan berikutnya Bapak? Mungkin Okabit dari yang jadi call center, mungkin dikembangkan ada websitenya kah, yang bisa di mana pegawai-pegawai melaporkan di situ, atau media sosialnya kah, seperti itu Bapak? Ya, memang untuk sementara ini terkait dengan media sosial memang sudah ada. Kita terkait dengan media di Facebook ya. Facebook BKDD itu informasi juga segala kegiatan BKD maupun kegiatan-kegiatan lain sudah kita informasikan di dalam Facebook kita. Nah, terus yang kemudian ada wacana untuk ke depan kita tetap masih menggandeng Badan Kepegawaian Negara. Terlebih di bidang INKA.
kita akan melakukan satu perubahan terkait dengan penyaluran TTP, ya, tambahan penghasilan kepada pegawai yang selama ini kita berikan kepada pegawai dengan langkah dia mengisi aktivitas. Tapi untuk ke depan, rencana kita ada di tahun depan untuk kita melakukan perubahan. Jadi tidak mengisi aktivitas, tapi dia membuat dia punya sasaran kerja pegawai. Apa yang ingin dia capai dalam 1 tahun ini. Jadi kalau ketika pegawai tidak membuat SKP, berarti dia tidak bisa mendapat TTP. Karena selama ini terkait dengan sasaran kerja pegawai ini, pegawai lebih pada umumnya itu masa bodoh. Begitu. Jadi mereka tunggu mau naik pangkat dulu, baru mereka membuat SKP. Begitu. Tapi ini kita coba rubah supaya di awal tahun yang seharusnya sesuai aturan itu, di awal tahun itu sudah harus dia buat SKP. Nah, mudah-mudahan dengan mendorong untuk ketika dia buat SKP dia dapat uang tambahan penghasilan, ini mungkin bisa ada terjadi perubahan. Luar biasa. Berarti ini adalah kolaborasi ide ya Bapak ya. Supaya ini juga buat ASN yang ada di Kabupaten Sorong ini adalah kisi-kisi. Kedepannya mungkin harus lebih menjaga integritasnya lagi. Bagaimana mengisi dulu terlebih dahulu SKP supaya itu juga bisa mendorong ke TPP-nya ya Pak ya. Luar Jadi biasa. kita tetap masih menggunakan sistem BKN. Sistemnya gitu, BKN. Website memang ada wacana kita untuk ke depan. Untuk buat itu. Seperti ini sahabat inovasi, memang setiap inovasi yang ada tahap-tahap pengembangannya dan dia tidak pernah mati, tetapi terus dikembangkan. Apalagi yang kurang, karena seorang inovator pasti memikirkan apa ya kekurangan dari inovasi-inovasi yang saya sudah hadirkan. Itu adalah bentuk dari monitoring dan evaluasi. Nah, Bapak Kris, tahun ini kan sudah diterima, tahun 2024 sudah diterima 2 kloter CPNS yang tahun 2021 dan 2024. Di sini pertanyaannya, bagaimana strategi BKDD dalam melakukan pembinaan kepada CPNS muda, ASN muda ini, supaya bukan hanya sekedar hadir di dalam lingkungan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Sorong, tetapi juga menjadi aktor perubahan atau calon aktor perubahan yang berdaya saing dan inovatif. Kira-kira dari Bapak sebagai pimpinan BKDD, pembinaan apa atau strategi apa yang akan dilakukan? Ya, baik, strategi yang kami lakukan, terlebih dahulu kami lakukan itu kepada P3K ya, karena mereka sudah terdahulu untuk diterima. Betul. Jadi kita akan melakukan semacam pembinaan kepada mereka, yaitu tapi dengan metode pembelajaran mandiri. Nah, itu kita akan lakukan di akhir Juli atau di awal Agustus, yaitu sebanyak 1.700 P3K. Luar biasa. Yang akan kita lakukan pembinaan bagi mereka, sehingga mereka juga bisa tahu hal-hal apa yang harus mereka lakukan ketika sudah bergabung dalam pemerintah Kabupaten Sorong sebagai ASN ya, gitu. Nah, nanti terkait dengan yang PNS atau CPNS yang nanti setelah mereka PN di tahun depan baru kita melakukan latsar bagi mereka. Ini adalah bentuk-bentuk pembinaan bagi mereka. Betul. Jadi Bapak Pak Kris di sini juga mungkin kalau ada yang menonton sahabat inovasi adalah calon-calon PNS, CPNS dan juga P3K, mungkin masih awam dengan latsar-latsar. Kira-kira kalau latsar untuk kepegawaian itu apa saja? Mungkin Bapak kalau selain tadi sudah dijelaskan belajar mandiri di dalamnya, muatan-muatannya seperti apa Bapak kalau belajar mandirinya ini? Kalau belajar mandiri itu nanti dari narasumber dari LAN Makassar dan juga ada kemungkinan juga dari LAN pusat, begitu. Yaitu nanti kasih proses pembelajaran bagi mereka, bagaimana bekerja secara baik, bekerja berintegritas. Nah, itu akan dibangun di situ secara mandiri bagi mereka, begitu. Jadi memproses mereka bagaimana ketika belajar mandiri seperti apa, dan mereka juga bisa terapkan itu di dalam tugas dan kerja mereka di OPD-nya masing-masing. Gitu. Jadi sahabat inovasi, LAN RI dan juga LAN yang ada di Makassar ini menjadi mitra ya Bapak ya, mitra kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong, mulai dari PKA, PKP, di mana berpusat ke Makassar juga ya Pak ya? Berpusat di Makassar. Nah, nanti juga dari lembaga administrasi negara ini, selain bekerja sama dengan BKDD, mereka juga bekerja sama dengan Labinov, di mana pengembangan inovasi-inovasi kami juga bekerja sama dengan orang-orang dari LAN RI. Itu luar biasa kolaborasi yang harus terus dilakukan demi kesinambungan inovasi dan juga pembinaan dari sumber daya manusia dari aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Sorong.
Dan pada kesempatan ini juga sahabat inovasi, ya, kami berharap juga para pimpinan OPD juga melakukan pembinaan. Begitu secara melekat, pengawasan terhadap pegawai-pegawai kita yang baru, begitu. Jadi bukan hanya pada BKD saja, tapi melibatkan semua. Berarti memang harus ada kolaborasi bersama dari BKDD dan juga pimpinan-pimpinan masing-masing OPD atau pengawas, administrator sebagai pimpinan yang terendah ya. Iya, secara bertahap melakukan, berjenjang. Betul. Dan Pak Kris, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup segmen kali ini. Bagaimana BKDD ke depannya akan membangun budaya kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan kinerja unggul secara berkelanjutan? Apakah ada ruang-ruang kreatif yang dibuka bagi para ASN untuk menyampaikan ide terkait dengan perubahan selain mungkin ada tadi PKA, PKP, mungkin ada yang akan dilakukan Pak? Ada terobosan-terobosan lain mungkin untuk mendorong budaya ini ke depannya? Ya, memang harapan kita ke depan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong harus terbentuk dengan baik ya. Benar. Untuk membentuk sebuah budaya kerja yang baik itu BKD tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder yang lain supaya bisa terbangun. Kita bangun komunikasi dengan pimpinan-pimpinan OPD biar ada kerjasama sehingga bentuk budaya kerja yang kita harapkan ini bisa terbentuk. ASN yang berintegritas, ASN yang bertanggung jawab, ASN yang betul-betul mau berkinerja untuk menunjukkan apa yang ada pada dirinya untuk membangun daerah ini. Gitu. Itu harapan kita ke depan. Harapannya ke depan bahwa semua juga bisa ada persaingan, tapi persaingan sehat loh Pak, maksudnya persaingan antara para ASN untuk bagaimana mengembangkan diri, menyalurkan ide-ide kreatifnya untuk bisa diimplementasikan pada tugas kerja fungsi masing-masing. Bukan berarti kompetisinya yang negatif, bukan begitu sahabat inovasi, bukan, tetapi bagaimana semuanya itu dikolaborasikan menjadi karya-karya yang terbaik untuk masyarakat. Salah satu contoh saja terkait dengan masalah budaya kerja juga di dalam pelatihan kepemimpinan itu di akhir dari proses pembelajaran itu ada satu pembelajaran yang kita masukkan, diminta kami kerjasama dengan LAN Makassar untuk memberikan pembelajaran kepada para pelatihan ya, baik itu administrator maupun pengawas, yaitu terkait dengan pembelajaran anti korupsi. Nah, itu kita tanamkan bagi mereka sehingga ketika mereka kembali, mereka bisa terapkan budaya kerja bahwa saya tidak boleh korupsi. Nah, seperti itu. Karena itu juga menjadi ini ya Pak ya, itu juga sebagai warning ya Bapak ya. Warning. Supaya kedepannya kerjanya lancar-lancar, pada saat pemeriksaan juga aman, semuanya bahagia ya Pak. Itu menjadi harapan kita bersama bahwa tidak ada KKN di dalamnya ya, seperti itu. Baik, mungkin perbincangan kita hari ini sahabat inovasi tentang inovasi-inovasi, strategi dan pembinaan-pembinaan aparatur sipil negara khususnya yang ada di daerah kita lingkungan Pemda Kabupaten Sorong. Kita sudah bahas bersama dengan Pak Kris. Semoga apa yang menjadi harapannya Pak tadi ya sudah diungkapkan juga bisa terwujud ke depannya. Amin. Dan bagi sahabat-sahabat inovasi yang menonton, kiranya ini menjadi inspirasi dan juga motivasi bersama bagaimana kita terus mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada, kita bersama-sama berkompetisi secara positif dengan lingkungan kita bekerja supaya terbentuk hasil-hasil yang memuaskan, hasil-hasil yang juga nantinya akan kita kembalikan sebagai wujud bakti kita kepada masyarakat dan daerah kita. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih Bapak Kris. Sama-sama. Sudah bisa berbagi insight, berbagi wawasan dengan kami di Labinov pada hari ini. Dan kiranya Bapak boleh terus sehat-sehat melakukan tugas kerja. Terima kasih. Terus kuat, semangat Bapak. Amin. Dan semoga inovasi yang dilakukan BKDD terus berjalan. Amin. Amin. Baik, sahabat inovasi, demikian untuk segmen kita pada hari ini, pembahasan tentang pembinaan aparatur sipil negara langsung oleh pimpinan BKDD Kabupaten Sorong. Selanjutnya kita masih akan ada bersama-sama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa juga yang akan sebentar kita wawancarai bersama dalam diskusi inovasi. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di channel Laboratorium Inovasi. Karena di sini tempatnya inovasi yang nyata, no wacana. Dadah!